Ramli Ahorsan lahir di Kuandang pada tanggal 17 Desember 1984. Beliau tinggal di rumah sederhana yang berdomisili di Dusun Tamboo, Desa Pilohulata, Kecamatan Munano, Kabupaten Gorontalo Utara, bersama seorang istri dan 1 orang anak. Ramli Ahorsan adalah salah satu penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Anggrek dan Munano. Dari bakat dakwah yang beliau dapatkan secara otodidak dan pernah menimba ilmu di pesantren Al-Fatah Temboro beberapa bulan adalah modal beliau menjadi penyuluh agama. Sebelum melaksanakan penyuluhan di sore hari dan malam hari, beliau seperti biasanya berangkat ke kantor urusan agama pada pagi hari dan kembali sebelum jam 3 sore untuk mempersiapkan penyuluhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Saya Ramli Ahorsan, penyuluh agama Islam non-PNS wilayah Kecamatan Munano, namun saya berkantor di kantor urusan agama Kecamatan Anggrek. Alhamdulillah saya telah mengambil spesialisasi penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Saat ini saya telah membentuk beberapa kelompok binaan. Yang pertama, generasi milenial. Santri anak-anak TPQ. Kemudian ada 3 majelis ta'lim juga, yaitu Majelis Ta'lim Desa Mokonou, Majelis Ta'lim Desa Tudi, dan Majelis Ta'lim Desa Pilohulata. Ada juga kelompok binaan saya yang ada di pedalaman, yaitu ibu-ibu petani dan anak-anak yang berada di Dusun Sara. Kemudian ada juga kelompok masyarakat nelayan yang berada di perumahan nelayan. Melihat kondisi masyarakat saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun terakhir ini melanda negara kita, bahkan dunia, lebih khusus yang ada di wilayah penyuluhan saya, dengan adanya pandemi ini maka kelompok-kelompok binaan yang telah saya bentuk tidak akan mendapatkan ilmu agama yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka dengan adanya COVID-19 ini, saya membangkitkan lagi semangat daripada kelompok binaan saya untuk mereka bisa kembali hadir dalam pertemuan penyuluhan saya. Adapun inovasi metode yang saya gagas yaitu metode muzakarah. Ya, jadi ini adalah tampil keempat doa salat jenazah. Nanti saya akan bacakan ini, kemudian metode ini bisa dilakukan dengan tatap muka atau bisa dilakukan dengan secara online. Karena metode ini sangat mudah dilakukan dan tidak membosankan bagi kelompok binaan, maka kelompok binaan saya lebih semangat lagi dalam melakukan ataupun menghadiri kegiatan penyuluhan yang saya lakukan.
Dengan metode ini tidak monoton hanya dengan memberikan kajian ataupun ceramah, namun metode ini yaitu dengan cara saya berikan satu materi khusus ataupun materi umum ataupun materi spesialisasi, kemudian saya lempar ke forum ataupun ke majelis, mereka langsung mengulang-ulang materi yang saya berikan. Alhamdulillah tidak sampai setengah jam, ya, bahkan hanya 15 menit mereka sudah bisa menguasai materi yang saya berikan. Karena materi ini mudah diterima dan sungguh asik, tidak memakan waktu yang banyak dan tidak butuh alat peraga yang merepotkan. Ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-'amah wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Dalam metode ini juga bisa dilakukan dengan secara online. Saya membagikan materi lewat WhatsApp group, kemudian peserta ataupun kelompok binaan saya menerima materi tersebut, kemudian mereka mengulang-ulang di rumah mereka masing-masing, dan setelah itu mereka kirimkan video kepada saya, yaitu video hasil daripada penerimaan materi mereka, yaitu baik hafalan ataupun praktek daripada materi yang saya berikan. Dengan itu video tersebut saya review kembali, saya periksa, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, materi Mudzakarah ini mudah diterima, mudah dilakukan, dan mudah untuk diterapkan. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ramli Hursan selaku penyuluh agama Kecamatan Anggrek Monano yang telah memberikan materi yaitu metode Mudzakarah. Dengan metode ini kami menerima materi lewat WhatsApp ataupun media sosial dan tatap muka, dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jangan pernah melepaskan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Banyak terima kasih serta apresiasi kepada Bapak Ramli Hursan selaku penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di Kecamatan Monano. Kami sangat terbantu dengan program kegiatan beliau yang beliau laksanakan di Kecamatan Monano, khususnya di Desa Tudi, Desa Mukonou, dan Desa Belohlata yang merupakan desa binaan beliau. Karena dengan ide-ide brilian beliau, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan agama Islam dalam bentuk Mudzakarah, tapi
dengan berdasarkan protokol kesehatan yang tentu ini bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Manado. Dalam hal ini ingin menyampaikan apresiasi kami kepada saudara Ramli Hursan, dalam hal ini penyuluh agama yang ditempatkan di Kecamatan Manado. Ini sangat luar biasa karena memang sejauh ini yang kami ketahui dan yang kami lihat, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau belajarkan kepada kami khususnya generasi milenial, kepada orang tua, bahwa program yang beliau sampaikan ini adalah program yang menyangkut dengan keagamaan. Dan saya selaku pemerintah desa mewakili segenap seluruh masyarakat yang ada di Desa Pilohulata mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan perhatian yang sesungguh-sungguhnya dikasih ke terhadap kami. Semangat penyuluh, insya Allah apa yang Bapak bawa ini bisa membawa berkah, rahmat, dan insya Allah juga akan menghasilkan hasil yang terbaik di Kecamatan Manado. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyuluh yang ada di Kecamatan Manado, yaitu penyuluh agama Islam yang berkantor di kantor pusat agama Kecamatan Anggrek, yaitu Bapak Ramli Hursan yang ditugaskan sebagai penyuluh Kecamatan Manado dengan spesialisasi penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Oleh karenanya pada masa pandemi ini yang sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 dan sampai dengan saat ini masih dialami oleh bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia dan khususnya kita yang ada di Kecamatan Manado. Oleh karenanya Saudara Ramli Hursan ini, oleh karena adanya pandemi, dia mencetuskan metode ataupun inovasi yang dia jalankan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu metode penyuluhan musyawarah kepada generasi milenial dan khususnya yang ada di Kecamatan Manado. Tentunya dengan metode ini sangat bagus yang sudah dijalankan oleh beliau, karena dengan adanya situasi yang pandemi sekarang ini, terjadinya pembatasan untuk berkumpul di lebih dari beberapa orang, maka beliau mengambil metode ini dengan bagus. Oleh karenanya metode yang sudah dijalankan sudah berhasil dan mudah-mudahan ini semua dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya memang cukup bagus dirasakan oleh para peserta itu sendiri. Tentunya beliau ini adalah salah satu penyuluh agama yang sudah berusaha membina kepada kelompok-kelompok yang ada di desa, beberapa desa, khususnya di desa Tudi, desa Pilohulata, dan desa Mukono. Tentunya saya sebagai pemerintah atau Kecamatan Manado sangat merespon ini dengan baik, oleh karena beliau ini sudah banyak membantu pihak pemerintah yang ada di desa, di kecamatan, khususnya di Kecamatan Manado. Kemudian beliau membina beberapa majelis taklim yang ada di desa Pilohulata, desa Tudi, dan desa Mukono. Yang berikut lagi ibu-ibu petani dan anak-anak di pedalaman Dusun Saraa. Ini yang sudah dibina oleh Saudara Ramli Hursan, dan tentunya ini sangat membantu pemerintah dalam hal bagaimana masyarakat itu bisa memahami apa yang menjadi harapan daripada itu pemerintah sendiri. Kemudian masyarakat nelayan di perumahan nelayan Pilohulata ini juga sudah masuk dalam binaan dari Saudara Ramli Hursan, dan tentunya ini sudah banyak berhasil dilakukan, dan kami sendiri sebagai pemerintah kecamatan, oleh karena ini dengan adanya pandemi COVID-19, maka ini merupakan metode yang cukup bagus dijalankan oleh Ramli Hursan. Kemudian partisipasi penyuluh lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Saudara Ramli Hursan bukan cuma dari sekarang. Saya sejak diangkat jadi Sekcam Manado dari tahun 2016
Beliau sudah banyak membantu kami sebagai pemerintah kecamatan dalam hal membantu di bidang keagamaan. Tentunya beliau ini sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh beliau di Kecamatan Monano. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau yang kami rasakan dari apa yang menjadi kreasi beliau ataupun inovasi beliau, khususnya yang ada di Kecamatan Monano sejak saya menjabat Sekcam. Dan sekarang saya diangkat sebagai Camat Monano ini saya sudah sangat rasakan kami sendiri tidak repot lagi untuk bagaimana menata masyarakat itu dengan adanya Saudara Ramli Hursan, penyuluhan agama, kami tidak repot lagi. Terima kasih dan ucapan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Penyuluh Agama Islam non-PNS yang berkantor di KUA Kecamatan Anggrek, yaitu Bapak Ramli Hursan, Penyuluh Wilayah Kecamatan Monano, dan spesialisasinya adalah tentang penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kami menyampaikan pesan-pesan, yaitu yang pertama adalah ada 5 pesan, yaitu pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, dan kelima adalah membatasi interaksi. Oleh karena masih dalam suasana COVID, maka tercetuslah metode inovasi sebagai solusi penyuluhan di masa pandemi. Dan metode penyuluhan ini diberi nama Mujakarah kepada generasi milenial dan binaan lainnya. Kemudian metode ini sangatlah cepat dan mudah dipahami materinya dengan baik. Kemudian Bapak Ramli ini memiliki binaan yang diantaranya adalah generasi milenial dan santri TPQ di Desa Pilahulata. Kemudian ada juga majelis taklim yang berada di 3 desa, yaitu di Desa Pilahulata, Desa Tudi, dan Desa Mukonou. Kemudian ibu-ibu petani dan anak-anak yang berada di pedalaman Dusun Saraak. Ada juga masyarakat nelayan yang berada di perumahan nelayan di Desa Pilahulata. Kemudian dari penyuluh-penyuluh agama Kecamatan Anggrek dan Monano, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan mereka kepada Bapak Ramli. Dan bagi masyarakat yang berada di 3 desa, yaitu di Desa Pilahulata, di Desa Turi, dan Mukonou, mereka menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ramli yang telah memberikan binaan yaitu kepada mereka, yaitu tentang ilmu yang mereka dapati dari Bapak Ramli. Dan saya selaku Kepala KUA menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ramli yang telah berpartisipasi, yang telah membantu kami pada acara akad nikah yang dilakukan di balai nikah maupun di luar balai nikah.